Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Ya Mari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online Ya Mari yang ke-133 ini. Kami menyambut dengan gembira respon Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online Ya Mari melalui YouTube kali ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Tema ibadah online Ya Mari ke-133 Sabtu 25 Februari 2023 adalah Jadilah Pembawa Damai, yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Mari kita mulai ibadah online Ya Mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 14 yang berkata, "Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kini saatnya berdiri di altarnya." Sebab
Haleluya, dengan sukacita mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, mari kita bersukaria. Biarlah saat ini kita bersukaria karena Tuhan sudah memberikan damai bagi kita untuk menyembah, memuji Dia. Amin. Berdaulat atas hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup GPI Immanuel Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. The kingdom of God kingdom of God, the kingdom of God is in you, is in you. the kingdom of God, The kingdom of God is in me. Don't try to climb, don't try to struggle. for peace and joy, Peace and joy, happiness in you. Oh, hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Now I am free. oh, hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Now Jesus in me. Jesus in you, Jesus in you, Jesus in you, Jesus in me today.
struggle. For peace and joy Peace and joy, happiness. happiness in you. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Now I am free. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus in me. Now Jesus in me. Let us be loved. Let us be loved. Jesus in you. Jesus in you. Jesus in me today. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Now I am free. Hallelujah, hallelujah. Now Jesus in me. Jesus in you, Jesus in me today. Jesus in you, Jesus in me. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biarlah roh Allah yang hidup itu memenuhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam tuntunan dan pimpinannya, dan kita hidup dalam kasihnya, dan kita bisa membawa damai itu dimanapun kita berada. Amin. Mengalir dalam
kepada Bapak, Ibu, sahabat Yamari, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita dapat mengikuti IOY yang ke-133. Shalom. Pada saat ini kita akan mempelajari dan firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi dan membawa damai. Kita adalah anak-anak Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah harus menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga dalam hati kita selalu ada damai. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan orang lain. Dan kita harus jadi pembawa damai dimanapun kita berada. Damai bukan datang dari harta yang banyak, bukan datang dari kesuksesan atau segala sesuatu semua berjalan baik. Damai itu datang karena kita adalah anak-anak Tuhan, firman Allah ada di dalam hati kita, sehingga hati kita damai, penuh sukacita, dan hati kita tenang, orang-orang di sekeliling kita dapat melihatnya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita saat-saat ini banyak tidak damai. Terjadi keributan, kalau saudara tahu beberapa waktu yang lalu, belum lama terjadi seorang ibu, dia datang ke dagangan daripada anak perempuannya. Ambil gorengan satu, rupanya dia lapar. Dia ambil gorengan satu, dia makan. Anaknya itu langsung ambil kursi plastik yang rangkap dua itu digebukin mamanya. Sampai akhirnya masuk rumah sakit. Dia bilang apa? Kenapa mesti ambil di sini? Kenapa kagak minta dulu? Kenapa kagak ambil di tempat adeknya yang lain? Bayangin saudara, satu potong gorengan. Mamanya sampai harus masuk rumah sakit. Dia harus berhubungan dengan polisi. Bukan menjadi damai, menjadi kerusuhan. Barangnya kecil dan yang ambil itu mamanya yang membesarkan dia, saudara bayangkan. Bagaimana dunia ini seringkali tidak ada damai. Yang mirisnya lagi, waktu yang lalu saya dengar di Papua ada seorang pendeta. Bagaimana kalau dia jengkel sama istrinya yang kagak mau nurut. Kebetulan istrinya ini suka ngomong gitu ya, sehingga akhirnya juga gak mau nunduk. Dia kesel sama istrinya, yang jadi korban siapa? Anaknya. Anaknya yang umur 5 tahun, perempuan, dipukulin sampai babak belur. Sampai akhirnya ibu ini langsung dia bel saya. Dia bilang, "Ibu pendeta tolong dong, kalau nanti saya dengar suami saya mau ke Jakarta, tolong nasehatin supaya jangan kalau dia marah, dia pukul bininya, dia pukul anaknya." Terlalu emosi, tidak membawa damai. Itulah keadaan, apalagi dengan segala kesusahan-kesusahan ekonomi, ya, rumah tangga bisa ribut, ya, tidak membawa damai. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita harus membawa damai, saudara. Dan dengan ibu ini ya, dan waktu itu kebetulan suaminya datang dan saya ketemu ya dengan suaminya itu dan hamba Tuhan ini. Terus saya katakan, kenapa mesti begitu? Iya katanya, abis istrinya selalu rupanya ya, maka jadi perempuan, ibu-ibu hati-hati dengan mulut ya. Gara-gara kita juga akhirnya dia cepat emosi. Gara-gara kita nggak bisa menahan mulut kita ya, jadi dia emosi,
nomor 1 ketemu anaknya dia udah gebukin. Nggak mau berhenti juga nih, kita masih ngoceh aja. Istrinya abis yang kena. Ya, jadi ada andil juga. Tapi ingat, hamba Tuhan. Dan kita sekalian adalah juga hamba-hamba Allah yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah. Kita harus membawa damai. Pembawa damai beda dengan pencari damai. Pembawa damai dari dalam keluar. Karena hatinya udah damai, telah diperdamaikan dengan Kristus melalui korban Kristus di salib. Kita udah berdamai dengan diri kita. Kita bisa jadi membawa damai. Dari dalam keluar. Kalau mencari damai, dari luar ke dalam. Tidak ada damai. Khawatir, susah, bingung. Ya. Lalu akhirnya kita cari di luar. Ya, bawa ke dalam. Dari luar ke dalam itu bedanya. Dan Tuhan ingin saya dan saudara untuk menjadi damai, pembawa damai dari dalam keluar. Orang dapat merasakan, menikmati damai yang kita alami karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada satu contoh, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 25. Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Dia tentang Nabal dan Abigail. Ya. Bagaimana Abigail itu Alkitab katakan bijak dan cantik. Suaminya Nabal adalah kasar dan jahat. Abigail dapat menjadi pembawa damai di dalam rumah tangganya. Abigail dapat menyelamatkan seluruh orang seisi rumahnya. Karena apa? Sifatnya yang mau membawa damai. Satu saat Nabal lagi dalam pengguntingan bulu domba. Daud suruh 10 orang untuk datang kepada Nabal untuk minta makanan sama dia. Lalu Nabal marah, bahkan Nabal memaki-maki dia. Nabal bilang, siapa Daud? Gak kenal. Nah, pada waktu mereka orang-orang suruhan Daud ini datang kepada Daud, Daud jadi marah. Tiap hari orang-orang yang menjagain kambing dombanya nggak pernah dia colong, nggak pernah diambil, dijagain betul. Masa seperti itu gitu. Daud jadi marah. Dia bawa 400 orang. Bawa, ayo kalau gitu kita habisin aja si Nabal dan semua orang yang ada di situ. Dan pada waktu itu salah satu bujangnya ini lari cepet-cepet ke rumah ceritain sama Abigail. Ya, bahwa Daud pernah nyuruh orang-orangnya minta makanan gak dikasih, bahkan dimaki-maki. Ya, dan sekarang dengan dia lagi jalan nih semua mau ngabisin kita. Saudara tahu pada waktu itu Abigail tidak nunda-nunda, dia langsung segera cepat-cepat dia ambil makanan, dia bawa makanan yang banyak. Nanti kalau saudara baca ya semuanya ratusan yang dia bawa. Dia bawa juga 5 ekor domba yang udah sudah dimasak ya, dan juga kue kismis, buah ara 200 dan banyak hal yang dia bawa semua. Anggur 2 botol besar dia bawa semua, anterin. Jadi pada waktu si Daud dengan rombongannya jalan, ketemu sama si Abigail dengan rombongannya yang bawa makanan. Langsung Abigail bersujud dan katakan, maafin nih makanannya buat Daud. Sampai akhirnya Daud nggak membunuh orang-orang dan tidak membunuh Nabal. Saudara, pada waktu itu Abigail pulang, dia ketemuin si Nabal udah di rumah lagi mabok, habis minum-minum mabok. Dia nggak ngomong apa-apa. Ya, besok pagi begitu Nabal udah sadar, terus Abigail ceritain, ya, bagaimana kamu nggak kasih dan saya kasih. Kaget si Nabal. Firman Tuhan berkata langsung jadi membatu, nggak sadar, jadi koma Nabal ini selama 10 hari. Lalu
meninggal. Dan di situ Daud bilang bagaimana Allah membela dia. Allah membela dalam arti Daud nggak bikin salah, Daud nggak sampai membunuh orang, ya. Dan Tuhan sendiri yang berbalik membunuh Nabal. Akhirnya Nabalnya itu meninggal. Nah, saudara, di sini Abigail dia bijak, dia cantik, dan dia membawa damai. Dia menyelamatkan keluarganya dan orang-orang seisi rumahnya sehingga diselamatkan. Kita sekalian mau menjadi pembawa damai. Baik dalam keluarga, di gereja, di kantor, di mana kita berada, kita harus jadi pembawa damai. Mulut kita jadi berkat, bukan jadi fitnah, bukan sangka-sangka, ya, cerita-cerita, tidak. Tetapi pembawa damai, menjadi berkat. Dan kita akan melihat ciri-ciri orang yang membawa damai. Apa aja? Ciri yang pertama adalah pembawa damai itu meski disalahartikan, dia tetap membawa damai. Meskipun orang pikir negatif tentang dia, ya misalnya kalau kita terlalu rajin di gereja, ya dia mau cari muka lah, ya. Atau mungkin juga kalau misalnya ada sesuatu hal bilang cari untung lah, banyak hal, ya hal-hal yang tidak enak begitu, yang terus diceritain, ya disalah ngertiin. Mungkin juga di dalam rumah tangga. Suami salah ngertiin istri juga atau anak juga ya salah ngertiin kita. Kalau kita menjadi pembawa damai, udah kita tetap diam. Jaga dengan damai sejahtera, tetap dengan hati yang tulus, kita tetap melayani. Kita lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Sebab apa? Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita bilang kita akan bela diri. Saya tidak seperti itu, tetapi tidak demikian. Ya, kalau kita menjadi pembawa damai meskipun mungkin disalahartiin sama orang, dicurigain, ya, atau dikata-katain dengan hal-hal yang negatif, kita tetap sukacita, senyum, dan tetap membawa damai. Itu ciri-ciri yang pertama. Ya, ciri yang kedua, bahwa damai itu berani berkorban dan suka mengalah. Contohnya Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dia mati di kayu salib di Golgota. Ya, Yesus turun dari surga yang mulia datang menjadi manusia. Yesus berani berkorban untuk apa? Menyelamatkan kita. Dan Yesus kalau misalnya dikata-katain, disangkain, diceritain, ya. Cuma anak tukang kayu kok bisa buat mujizat bla bla bla. Kalau saudara tahu tentang itu semua, Yesus diam aja. Begitu juga dengan kita. Banyak hal yang mungkin harus kita berkorban, mengalah, ya. Ego kita harus dimatikan. Memang Tuhan ajarin kita kan, bagaimana barang siapa yang mengikut Tuhan harus pikul salib, menyangkal diri. Nyangkal diri itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau selalu menyangkal diri, berkorban, mengalah, hidup kita akan menjadi damai. Ciri-ciri yang ketiga, membawa damai itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak sombong, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Dalam segala hal kita andalkan Tuhan. Kita mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita suka berdoa, suka baca Alkitab, suka melakukan firman Tuhan. Mengimani dan menghidupi firman Allah. Kita tahu bahwa Tuhan pasti membela kita. Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita andalkan Tuhan. Ada kesaksian jemaat saya, seorang bapak sekarang udah tinggal sendiri. Punya anak dua, anak laki tiba-tiba satu saat waktu berapa lalu udah umur 21, ya. Besoknya langsung meninggal. Padahal kemarinnya baik-baik saja. Dokter bilang serangan jantung katanya, meninggal. Sekarang punya anak perempuan cuma satu. Istrinya masih hidup pada waktu itu. Nah, istrinya diabetes, sakit, akhirnya meninggal. Tinggal dia berdua. Seorang bapak dengan anak perempuannya ini. Nah,
anak perempuan ini akhirnya menikah. Setelah menikah bapak tinggal sendiri. Bapak sendiri banyak yang usulin jangan sendiri untuk menikah. Anak dengar bahwa bapaknya ini kelihatannya ada yang ditaksir dan mau menikah. Anak itu datang kepada bapaknya, minta surat rumah, minta ada rumah yang dikosin, diminta sama dia. Terus begitu pokoknya minta semua minta. Karena anak pikir gini, mungkin kalau bapaknya kawin nanti bukan dapat sama dia kan. Jadi dia mau minta. Bapaknya nggak kasih dong. Bapaknya bilang ini dia masih perlu, dia tinggal di sini bla bla bla. Anak itu marah. Anak ini nggak mau lagi ketemu sama bapaknya, nggak peduli lagi dengan bapaknya. Dan pada waktu itu bapaknya cerita sama saya. Saya katakan banyak berdoa, ya, tetap kalau ketemu sama dia, tetap nggak ada apa-apa, tetap sayangin dia, kita tetap aja berdamai. Ternyata benar, ya, bawa terus dalam doa puasa. Nah, bapak ini sering datang dalam doa puasa di gereja saya. Gereja saya seminggu 2 kali ada doa puasa. Dia ikut datang untuk ikut doa puasa, berdoa dan berharap andalkan Tuhan dalam masalah ini. Satu saat ketemu di gereja, anaknya malah bukannya jadi baik sama bapaknya, anaknya ini di depan orang-orang yang ada di gereja, masih di halaman gereja begitu, marah-marah ngomelin bapaknya, kata-katain bapaknya. Aduh, bapak mana sih gitu ya, yang anak udah tinggal satu-satunya, musinya anak perempuan lah, musinya sayang dia, ini di depan orang banyak dikata-katain, udah bapaknya diem aja. Cerita lagi sama saya, udah sabar, ampunin ya, ampunin, banyak berdoa. Kita lihat nanti bagaimana cara Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Iya, dia bilang udah. 2 tahun kemudian, saudara, luar biasa. Bapak ini sakit nih waktu COVID nih, bapaknya sakit COVID. Nah, bapaknya sakit COVID sampai masuk ICU. Nah, ini anak bingung dong. Waduh, bapaknya sakit seperti ini. Waktu dia bilang seperti itu, saya bilang, kamu doain, kamu cepat datang kepada papa karena udah dimasuk ICU. Saya pikir kalau mati beresin dulu. Kamu beresin sama papa. Ya, kamu minta ampun sama papa. Kamu udah jahat sama papa, kamu nggak sayang papa. Ya, kamu minta maaf, kamu minta ampun supaya kalau papa mau jalan juga enak, seneng dia. Udah. Lalu akhirnya saya sayang sama papa. Iya, mulut lu ngomong seperti itu. Kenyataannya ya khawatir kan. Kamu mau minta semua, seakan-akan mau minta warisan papa, semuanya kamu ambil sebelum papa itu meninggal seperti itu. Sana minta maaf, gitu, udah. Lalu akhirnya dia pergi, dia minta maaf, bersyukur kepada Tuhan dengan doa bapaknya COVID kagak mati. Ya, banyak orang COVID meninggal, bapaknya COVID baik, sembuh. Padahal dia kurang lebih 10 hari di ICU. Waktu di ICU dia udah menyerahkan hidupnya karena apa? Tiap hari 2-3 orang kiri kanan yang dibawa semuanya mati. Ya, dia hanya berserah kepada Tuhan, dia hidup. Dan yang luar biasanya, setelah dia sembuh, dia hidup, Tuhan roba ini anak. Ini anak jadi baik sama bapaknya. Ini anak bilang katanya, kalau seandainya saya susah, siapa yang bisa tolong? Cuma papa yang bisa tolong saya. Saya sayang sama papa. Lihat, ya, bagaimana Tuhan mengubah hati anaknya yang keras, yang jahat pikirannya. Tuhan robah. Cuma karena apa? Karena doa, puasa dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekarang anak itu sayang sekali sama papanya. Ikut doa puasa. Duduk sama-sama sebelah papanya. Saya sebagai gembala saya senang sekali lihatnya. Karya Allah yang besar. Karena apa? Karena jadi damai. Coba kalau misalnya dia maki-maki anaknya. Ya, dia hancur hatinya. Cuma nangis dia cerita sama saya. Dia diam, dia kagak maki-maki anaknya.
Tuhan, dia andalkan Tuhan, Tuhan rubah sehingga akhirnya anaknya itu sekarang berubah dan sayang, bahkan bisa ikut sama-sama di dalam doa puasa. Nah, saudara, jadilah pembawa damai. Pembawa damai yang keempat adalah kita harus dewasa di dalam Tuhan. Artinya dewasa di sini adalah kita harus mengenal kebenaran. Kita harus banyak baca Alkitab dan kita mau melakukannya. Tuhan akan memberikan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, seringkali emosi bisa meledak-ledak. Tapi kalau kita tahu firman Allah, kita akan katakan, Roma 8:28, kalau saya ada sesuatu ya yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak sejalan, saya langsung ucapkan Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Udah, damai dah hatinya, ada sejahtera. Karena apa? Itu semua Tuhan. Tuhan yang atur semuanya di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan mewarisi kerajaan Allah. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Dan kalau Tuhan izinkan kesusahan datang dalam kehidupan kita, masalah datang dalam hidup kita, kita mau tetap sabar. Kita menguatkan hati, kita ingat akan firman Allah. Karena kita tahu penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti di surga. Karena itu saudara, jadilah pembawa damai. Supaya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, di mana kita berada, mereka semua akan merasakan damai sejahtera. Ada sukacita, ada ketenangan, ada kasih dari surgawi yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadilah pembawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah yang selalu memuliakan Allah. Amin. Kita akan berdoa, kita akan nyanyikan dulu pujian, maka perkataanmu telah. Ayat yang terakhir Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan jadilah pembawa damai. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami harus menjadi pembawa damai di mana kami berada. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami betul-betul di mana kami berada. Kami yang membawa damai, karena Tuhan telah mendamaikan kami. Kami mau berdamai dengan diri kami mau berdamai dengan orang-orang sekitar kami. Tuhan, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pembawa damai dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tiap-tiap hari kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati semua sahabat Yamari yang telah mendengar firman Allah ini, dan biar kiranya memampukan kami meresponi firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah Pembawa Damai yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Kami yakin firman Tuhan memberkati, menegur, dan menguatkan kita, juga memperbaiki kehidupan rohani kita semua pada saat ini. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dan vokal grup GPI Immanuel Jelambar, Jakarta, yang telah mempersembahkan pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan seluruh pelayanannya.
Mohon dukungan doanya untuk panitia Konferensi Misi Nasional yang terus berusaha mempromosikan acara tersebut ke gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, STT, dan mitra lainnya, sehingga 500 orang peserta yang ditargetkan dapat terwujud. Konferensi misi ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, pukul 13.30 sampai 20.00 WIB, bertempat di MDC Hall, Gedung Wisma 76 Jakarta. Acara ini didukung oleh PGLI Pusat, gereja-gereja, dan mitra lainnya. Dukungan doanya untuk panitia Konferensi Misi Nasional dengan 3 orang narasumber yang dipakai Tuhan dalam pelayanan misi nasional, yaitu pertama, Bapak Pendeta Bagus Surjantoro, Direktur IPN. Yang kedua, Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra, Direktur BRC. Yang ketiga, Bapak Dr. Edi Kristianto, Founder KTB UKM. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia di WA Ibu Pendeta Maria Novi 0821 2271 6908 atau Evangelis Mariati Sitorus di 0877 8488 8642 dan di telepon 021 4585 6597. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Mari. Silahkan mentransfer ke rekening Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup karena sakit, persoalan keluarga, pelayanan, dan lain-lain, dan membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 84 888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Aku punya Tuhan yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Bapa atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jadilah Pembawa Damai dalam ibadah online Mari ke-133
Sabtu 25 Februari 2023, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi panduan hidup, dipelihara dan direnungkan serta dapat dijalankan dalam kehidupan pribadi bersama keluarga, juga dalam pelayanan setiap waktu daripada semua kami yang telah mendengarnya. Hanya Allah Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk dapat merealisasikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya Bapa di surga, kami mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, tim vokal grup GPIA Immanuel Jakarta yang telah mempersembahkan pujian yang indah dan menghibur kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ini. Berkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati tim penata layanan, pengisi acara melalui puji-pujian, dan semua pelayan firman Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-134 sampai 137 di bulan Maret 2023. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi dan melengkapi hamba-hamba-Mu dengan kebenaran surgawi, sehingga berkat yang Tuhan izinkan boleh menjadi bagian daripada seluruh kehidupan, daripada seluruh anak-anak Tuhan yang dapat berbakti bersama-sama melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pengurus dan anggota Yamari, baik yang berada di Jakarta, di Rangkas Bitung, Bandung, di Tasikmalaya, Semarang, Solo, di Surabaya, Malang, Lombok, Makassar, Batam, Purbalingga, dan Samarinda. Kiranya penyertaan dan perlindungan serta berkat Tuhan senantiasa bersama-sama dengan seluruh para pengurus daripada Yamari, agar dengan demikian Tuhan seluruh program pelayanan yang dilakukan boleh berdampak bagi setiap umat-Mu yang dilayani di setiap daerah di mana Tuhan berkenan Yamari ada dan hadir dan berkarya sesuai dengan visi dan misi yang telah Tuhan karuniakan kepada Yamari. Bapa di surga, tuntun sertai mereka dalam seluruh kehidupan keluarga dan usaha daripada anak-anak-Mu, agar mereka senantiasa tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terus berdoa untuk kesiapan dari panitia konferensi misi nasional dalam rangka mempromosikan dan merekrut peserta sekitar 500 orang yang terdiri dari pendeta, penginjil, aktivis gereja, mahasiswa, STT, dan keterlibatan semua donatur melalui dana dalam menyelenggarakan acara konferensi misi nasional ini yang akan berlangsung pada hari Jumat 31 Maret 2023 bertempat di MDC Hall Gedung Wisma 76 Jakarta. Persiapan dari ketiga narasumber yang telah berpengalaman melayani misi nasional, yakni Bapak Bagus Surjantoro, Bapak Pendeta Robi Chandra, Dr. Edi Kristianto. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan memimpin, menyertai, melindungi, serta memberkati hamba-hamba-Mu, sehingga melalui konferensi misi nasional ini dapat memperlengkapi semua hamba Tuhan yang Tuhan izinkan untuk hadir dan mendengar apa yang menjadi pemaparan dari 3 orang narasumber yang telah Tuhan berkati, sehingga demikian kami semua boleh kembali ke tempat kami masing-masing, boleh mempraktekkan apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui konferensi misi nasional ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Yamari
dalam merayakan Paskah pada bulan April 2023 akan mengadakan pelayanan misi PI dan kesehatan di daerah Ciranjang, Cianjur yang bekerja sama dengan Bapak Pendeta Mangapul Siombing, Gembala Sidang GGP Karis. Pelayanan yang akan dilakukan antara lain ibadah Paskah, seminar hamba Tuhan, pelayanan kesehatan gratis atau baksos, dan KKR. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persiapan tersebut, antara lain kebutuhan dana, obat-obatan, dokter umum dan dokter gigi, dan relawan. Kiranya Tuhan memberkati agar semua yang dibutuhkan dapat tersedia adanya, dan juga persiapan setelah promosi yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Mangapul juga di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, serta urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah Paskah, ibadah KKR, dan ibadah Minggu. Serta Tuhan tolong Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan materi seminar bagi hamba-hamba Tuhan, dan aktivis gereja juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah KKR. Kiranya urapan dan penyertaan kuasa Tuhan memenuhi kehidupan hambamu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, agar dengan demikian Tuhan, seluruh rangkaian acara yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yamari ini dapat bermanfaat, dapat juga dirasakan oleh setiap umat Tuhan yang ada di Ciranjang. Serta juga ya Tuhan, mereka yang datang dengan keadaan sakit dipulihkan, mereka yang datang dan mengatakan bahwa mereka ingin percaya kepada Tuhan, mereka boleh menerima Tuhan. Serta melalui semua acara ini, mereka boleh diperbaharui imannya untuk lebih lagi dan lebih lagi dalam setia mengikuti Tuhan. Allah Bapa di surga yang penuh kasih sayang, kami berdoa bagi pemirsa yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, dan juga mereka yang sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit karena mengalami sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, dan juga mereka yang sedang berhadapan dengan tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan. Ya Bapa, tolonglah mereka, tuntun dan sertai mereka, mereka yang berseru kepadamu memohonkan kesembuhan daripada Tuhan. Ulurkan tangan pengasihan-Mu, jamah mereka saat ini juga. Apabila saat ini dalam ibadah mereka sedang menaruhkan tangan mereka di tempat yang sakit, mari Tuhan salurkan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, dan mereka boleh kembali pulih untuk melihat bahwa sungguh kebenaran, kesembuhan, pemulihan, dan juga jalan keluar dari setiap problema yang mereka hadapi hanya datang daripada Tuhan adanya. Kami juga berdoa khusus bagi pemulihan kesehatan Pastor Yanwar Adisoma, pengurus Yamari Semarang, pasca di rumah sakit, dirawat di rumah sakit Semarang karena gangguan perut. Juga kami berdoa untuk Ibu Petranela Pali di Wengapu, istri Bapak Ibrahim Kidang yang terbaring sakit di rumah sejak Desember 2022, tapi belum diketahui menderita sakit apa. Ya Tuhan, penolong ajaib, kuasa-Mu berlangsung dalam kehidupan baik Pastor Yanwar Adisoma, demikian juga dalam kehidupan Ibu Petranela Pali di Wengapu, sehingga Tuhan dengan kuasa nama-Mu, kuasa darah-Mu boleh menjamah dan memulihkan anak-anak-Mu dengan kasih-Mu. Khususnya Tuhan untuk Ibu Petranela Pali di Wengapu, kalau ada roh jahat dan penguasa bumi yang membuat ibu ini tidak diketahui sakitnya oleh dokter, kami berdoa Tuhan hancurkan, Tuhan batalkan, gagalkan semua yang datang di luar kehidupan manusia ini. Terima kasih Bapa,
Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan doa ini kami panjatkan, tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan, penolong yang ajaib, kekasih jiwa kami, serta penyembuh ilahi. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah online Yamari ke-134 pada bulan Maret. Tuhan Yesus memberkati kita semua.